Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al hadis au kama qol. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah kajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh amaliyah kita, khususnya yang kita lakukan pada malam ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa meneladani sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Harapan kita mudah-mudahan kita semua besok di hari kiamat digolongkan dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu, bapak-bapak yang berbahagia, sebelum kita mulai, yang pertama monggo kita doakan jamaah kita yang telah mendahului kita, Bu Bambang, yang telah dipanggil oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya husnul khotimah. Amin, amin, Allahumma amin. Yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke tema, Pak, ini perlu saya sampaikan bahwa besok hari Ahad itu, atau besok sore, Pak, kita itu sudah masuk tanggal 1 bulan Rajab. Bulan Rajab itu merupakan satu di antara 2 bulan yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kan mengatakan inna idzatas suhuri indallahi 12 syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Hitungan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu jumlahnya ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dianggap mulia. Yang pertama Dzulqa'dah, nomor 2 Dzulhijjah, nomor 3 Muharram, yang nomor 4 Rajab. Nggih. Niku lek cara basa Jawane, Pak. Selo besar suro Rejab. Nggih. Itu adalah bulan mulia. Karena itu bulan mulia, Pak nggih, menurut Imam Al-Qatadah, orang yang melakukan kebaikan di bulan itu pahalanya dilipat gandakan, Pak. Jadi sama-sama membaca Al-Qur'annya. Kita membaca Al-Qur'an di bulan mulia dan di luar bulan mulia beda, Pak, pahalanya, nggih. Jadi sama-sama ngajinya, kita ngaji di bulan mulia dan di luar bulan mulia beda, Pak. Makanya niki pesan kula nggih, pesan saya, bulan Rajab yang tinggal 1 hari lagi nggih, kita maksimalkan di dalam melakukan berbagai macam amal soleh, mungkin puasanya, mungkin sholatnya, mungkin baca Qur'annya dan lain sebagainya. Bapak-bapak yang berbahagia, ini kita lanjutkan dari yang telah saya sampaikan kemarin di Jumat kemarin. Ada 5 hal apabila itu kita lakukan maka Allah akan menjaga ilmu yang ada pada diri kita. Yang pertama kemarin adalah apabila orang itu melakukan sholat malam walaupun mungkin cuma 2 rakaat, Pak. Dalam kitab fikih sunnah, Pak, orang yang sholat di Masjidil Haram itu dilipatkan berapa, Pak? 100.000 ya, 100.000. Orang yang sholat di perbatasan, Pak, orang yang sholat di perbatasan, artinya ngeten, tentara yang bertugas menjaga perbatasan itu sholatnya itu dikalikan 2 juta, Pak. 100.000 sama 2 juta kata pundi, Pak? Paknya 2 juta. Nggih. Yang lebih banyak dari itu semua adalah orang yang melakukan sholat di malam hari. Jadi orang yang sholat tahajud itu, lebih utama dibanding orang yang melakukan sholat di Masjidil Haram. Yang bisa mengalahkan apa, Pak? Ya orang yang sholat tahajud di Masjidil Haram, itu yang bisa mengalahkan. Ya. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian yang nomor 2 adalah orang yang membiasakan berwudu. Ini kita lanjutkan yang nomor 3, ya. Jadi amalan yang bisa menyebabkan ilmu kita itu awet, wasali 1 at-taqwa fis-sirri wal alaniyah. Orang yang bertakwa baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Bapak-bapak yang berbahagia, kalau jenengan membaca Al-Qur'an, Pak, kata takwa itu dalam Al-Qur'an ditulis dalam berbagai bentuk itu sebanyak 250 kali, Pak. Jangan bisa ngecek. Jadi kalimat takwa atau kata takwa ditulis dalam berbagai bentuk di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 250 kali. Kemudian perintah takwa itu di dalam Al-Qur'an sebanyak 66 kali, Pak. Ittaqullah, itu sebanyak 66 kali, Pak. Nah, kita bertakwa itu tidak hanya ketika kita ada orang, Pak, yang bisa menyebabkan ilmu kita itu awet, tahan lama, adalah apabila kita itu bertakwa baik ketika kita sendirian, sembunyi-sembunyi, atau ketika kita berada di tengah-tengah banyak orang. Di dalam hadis ini seingat saya, ya, sering dibaca, Pak. Saya setiap dulu ketika saya masih di sini,
Jadi selalu dibaca oleh khotib. Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian itu di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bertakwalah kepada Allah dan berakhlaklah pada manusia dengan akhlak yang baik. Yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah di mana saja kalian berada itu artinya ittaqihi fil khulwah kama tattaqihi bi hadratin nas. Bertakwalah kamu itu kepada Allah di saat sepi, Pak. Sebagaimana ketika kamu bertakwa kepada Allah di tengah-tengah manusia. Jadi dalam hadis ini Allah memerintahkan kepada kita bertakwa itu di semua tempat, di setiap waktu. Di masjid kita bertakwa, di rumah kita bertakwa, di kantor kita bertakwa, di pasar kita bertakwa, dimanapun kita bertakwa, Pak. Kemudian apa, Pak? Jadi yang bisa menyebabkan kita itu bisa bertakwa di mana saja itu yang kita lakukan apa? Coba cek, Pak. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah. Al-Mujadilah itu surah nomor berapa nih? Surah Al-Mujadilah sekitar 60, Pak, sekitar surah nomor 60, 58 atau 59. Oke, dalam Quran surah Al-Mujadilah surat nomor 58, Pak, oke, surat nomor 58 ayatnya ayat nomor 7. Moga Pak Bibi. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya, dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Alam taro anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Apakah kamu tidak memperhatikan Muhammad? Apakah kamu tidak melihat Muhammad? Bahwasanya Allah itu maha mengetahui apa saja yang ada di dalam beberapa langit dan apa saja yang berada di dalam bumi. Ma yakunu min najwa salasatin. Tidaklah 3 orang itu mengadakan pembicaraan rahasia. Illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah menjadi yang keempat. Jadi ketika ada 3 orang, yang keempatnya itu Allah. Ketika ada 4 orang, yang kelimanya itu Allah, Pak. Ketika ada 5 orang, yang keenamnya itu Allah. Artinya apa? Jadi supaya kita itu bisa bertakwa dimanapun kita berada, kita tanamkan kepada diri kita bahwa dimanapun kita berada, Allah itu selalu menyertai kita, Pak. Ketika orang punya anggapan, orang meyakini bahwa Allah itu selalu bersamanya, mustahil orang itu akan melakukan kemaksiatan. Ada sebuah riwayat, Pak, di mana dalam riwayat ini, Pak, ada orang yang ahli ibadah, tapi orang itu mendapatkan siksaan, Pak. An Sauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala,
dari sahabat Sauban bahwasanya dia berkata, saya pernah menceritakan Pak, Sauban itu adalah sahabat Nabi yang rumahnya dari masjid itu berjarak 3 jam perjalanan Pak. Jadi kalau jalan kaki itu butuh waktu 3 jam untuk nyampe ke masjid. Tapi Sauban itu ketika melakukan sholat tidak pernah telat Pak. Dia tidak pernah telat dan dia tidak pernah tidak hadir 3 jam Pak Eko. Sauban mengatakan la'a'lamanna. Jadi dari Sauban, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bi hasanatin amsali jibalin tihamah bidon. Sauban, aku beritahukan kepada kamu, di kalangan umatku itu besok pada hari kiamat ada orang yang datang kepada Allah dengan membawa kebaikan seberat gunung Tihamah Pak. Dengan yang kata mereka mengertos Pak, gunung Tihamah itu besarnya seberapa? Besok pada hari kiamat di kalangan umatku, kata Nabi, ada orang yang membawa kebaikan seberat gunung Tihamah yang berwarna putih. Fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'am mansura. Kemudian kebaikan yang seberat gunung itu oleh Allah dijadikan debu yang berterbangan. Qala Sauban mengatakan, ya Rasulullah, sibhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum. Ya Rasul, ceritakan kepada kami tentang sifat mereka, karena kami tidak kenal mereka. Ceritakan kepada kami sifat mereka supaya kami tidak termasuk dalam golongan mereka, kata Sauban. Qala, Nabi bersabda, amma innahum, bahwasanya mereka itu ikhwanukum, dia itu adalah saudara-saudara kamu. Wa min jildatikum, dia itu kulitnya sama dengan kamu. Wa ya'khuduna minal laili, orang itu kalau malam salat tahajud Pak. Jadi sebangsa dengan Sauban, temannya Sauban. Lah orang ini kalau malam melakukan salat tahajud. Tapi kenapa kebaikannya oleh Allah dijadikan debu yang berterbangan? Kemudian Nabi mengatakan, walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Mereka itu adalah satu kaum, ketika mereka sendiri mereka melanggar segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ketika ada orang, ketika banyak orang, dia mungkin sholat jamaah, mungkin dia sholat tahajud, mungkin dia baca Al-Quran. Tapi ketika dia sendiri Pak, dia melanggar semua larangan dari Allah. Makanya kebaikan orang ini oleh Allah dijadikan apa? Debu yang berterbangan. Makanya kita bertakwa itu tidak hanya ketika berada di tengah-tengah orang, kita bertakwa itu di setiap waktu, di semua tempat. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Kemudian yang nomor 4, yang bisa menyebabkan amal kita itu awet, ilmu kita itu awet, kebaikan kita itu awet adalah kita makan itu, ulangi ya. Jadi yang menyebabkan kebaikan kita itu bisa bertahan lama adalah ayyakula littaqwa la lissahawat. Kita makan itu untuk bertakwa Pak. Bukan kita makan itu untuk memenuhi nafsu. Makanya ada perkataan mungkin di tengah-tengah kita, yang betul itu kita makan untuk hidup,
atau kita hidup untuk makan, Pak? Jadi kalau kita prinsipnya hidup untuk makan, kita dengan hewan itu tidak ada bedanya, Pak. Jadi yang benar itu kita makan supaya hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, insyaallah. Jadi di dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan an Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma mala'a adamiyun wi'an sarron min batnih bi hasbi ibni adam ukulatun yukimna sulbahu fa in kana la budda fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li sarabihi wa sulusun li nafasihi. Tidak ada bejana yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih jelek dibanding apabila anak Adam itu memenuhi perutnya, Pak. Jadi sesuatu yang paling jelek itu adalah ketika manusia itu memenuhi apa? Perutnya. Bihasbi ibni Adam ukulatun, cukup manusia itu memakan beberapa suap, Pak. Yukimna sulbahu, untuk untuk mendirikan tulang sulbinya, Pak. Jadi orang makan dalam hadis ini, Pak, nggih. Jadi orang makan itu tujuannya supaya orang itu hidup. Karena kalau tidak makan orang itu tidak hidup, nggih. Fa in kana la mahalata, atau dalam ayat yang lain fa in kana la budda. Jika manusia harus makan, wasulusun li ta'amihi wasulusun li sarabihi wasulusun li nafsihi. Orang makan itu polanya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, kemudian sepertiga untuk bernapas. Ini kalau ayatnya, Pak, coba nyencek, Pak, dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayatnya ayat nomor 31. Ya bani Adama khudu Al-A'raf surat nomor 7, surat nomor 7 ayat nomor 31. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrobu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Moga, Pak. Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya bani Adama, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, khudu zinatakum, pakailah perhiasanmu inda kulli masjidin, ketika kalian itu masuk masjid. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya, Pak. Orang-orang Arab dulu, Pak, ketika mereka melakukan tawaf, mereka itu tidak menggunakan pakaian sama sekali. Cuma disepakati, orang laki-laki kalau tawaf itu waktunya siang hari, orang perempuan kalau tawaf waktunya malam hari. Tapi mereka tidak menggunakan pakaian sama sekali, alias telanjang bulat. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Wahai anak Adam, wahai manusia, gunakanlah perhiasanmu ketika kamu itu masuk masjid. Makanya dengan berdasar ayat ini, Pak, ini pendapat saya, pendapat saya. Kita kalau sholat itu, taruhlah kita punya jam tangan ya dipakai, Pak, jangan dilepas. Taruhlah jenengan punya sorban, dipakai, Pak. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang kita pakai itu kan menjadi saksi, gitu.
Jadi dalam surat Yasin itu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi setiap sesuatu yang kita pakai itu bukan dilepas, ya. Jadi perintahnya kalau kita masuk masjid, mungkin kalau dulu orang itu napa tawaf, kalau sekarang mungkin sholat jamaah, kita punya perhiasan dipakai, Pak. Kenapa? Karena semua yang kita pakai itu akan menjadi saksi. Wakulu wasrobu, makanlah, minumlah, wala tusrifu, dan janganlah kalian itu berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan, pada orang-orang yang melampaui batas. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, okay, jadi itu kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin, Pak. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diterangkan tentang ada adab makan, Pak. Orang makan itu Nabi mengatakan yang pertama samillah. Jadi ketika kita makan itu jangan lupa kita berdoa. Yang nomor dua, Nabi mengatakan kul biyaminika, makanlah dengan apa? Tangan kanan. Kemudian yang nomor tiga, kita makan tuh dari yang dekat, Pak. Mungkin Pak nggih. Jadi yang dekat menunya kita tuh tidak cocok, yang jauh yang cocok kita tidak diperkenankan, Pak, apabila kita itu mengambil yang jauh, okay? Jadi makan dengan menggunakan menyebut nama Allah. Yang nomor dua, menggunakan tangan kanan. Yang nomor tiga, kita memakan dari yang dekat. Ada lagi, ini yang banyak dipraktekkan oleh teman-teman kita jamaah tabligh. Makan tuh bareng-bareng, Pak. Jadi makan bersama-sama, okay? Nabi mengatakan makanan 3 orang itu bisa dimakan 4 orang. Makanan 4 orang bisa dimakan oleh 5 orang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi adab ketika kita makan. Jadi makan itu tujuannya untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makanya ada sebuah riwayat Nabi mengatakan nahnu qaumun la na'kula hatta najua wa idza akana la nasba. Kami adalah satu kaum, kata Nabi, kami tidak pernah makan, Pak, sebelum kami itu lapar. Wa idza akana la nasba, ketika kami makan kami tidak pernah kenyang. Jadi orang yang makan, jadi Nabi itu makannya Nabi apabila Nabi itu sudah lapar, dan Nabi berhenti makan sebelum dia kenyang. Ini mungkin yang membedakan dengan kita, Pak. Makanya ada yang mengatakan ayat ini ayat kedokteran, Pak. Jadi orang sakit, Pak, orang sakit itu 70%, Pak, sebabnya kan pola makan, gitu. Makanya Allah mengatakan makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, ada sebuah kisah, Pak nggih. Rasul itu pernah diundang oleh seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah, Pak. Suatu ketika Jabir bin Abdillah itu menyembelih anak kambing, Pak. Kemudian Jabir itu mengundang Nabi. Ternyata yang datang itu ngliwati wates, Pak. Terlalu banyak. Jabir takut, Pak. Dia takut nanti kalau itu makanannya tidak cukup. Jadi kejadian itu terjadi di perang Khandaq atau perang Ahzab. Jadi Jabir mengundang Nabi datang ke rumahnya karena Jabir menyembelih anaknya kambing. Jadi Jabir menyembelih anak kambing dan menyediakan sair. Sair itu niku lho, Pak. Jadi makanan yang sebangsa mie itu lho, Pak, yang kecil-kecil itu. Fa amara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-khubza wal lahma. Jadi Nabi memerintahkan untuk memotong roti wal lahma dan memotong daging. Wa ja'ala yad'u asratan. Nabi memanggil orang 10, Pak. 10 masuk. 10 selesai sampai kenyang, kemudian ganti lagi 10. Ternyata semua sahabat makan semua, itu makannya tidak habis, Pak. Jadi makanannya tetap utuh,
kemudian makanan itu bisa dibagi-bagikan kepada tetangga. Mungkin riwayat yang paling masyhur Pak nggih. Jadi kita tidak boleh tidak boleh mencela makanan. Mungkin jenengan pernah dengar. Nabi itu kan ketika diberi makanan itu kan mesti dibagi, Pak. Nabi ketika diberi hadiah makanan itu selalu dibagi. Suatu ketika ada orang Arab Badui itu memberi hadiah jeruk, Pak. Jeruk itu oleh Nabi dimakan. Terus dimakan, Pak. Sahabat itu batin. Ini Nabi ki piye iki? Apa lali kira-kira? Nggih. Wong biasanya membagi kok tidak membagi. Akhirnya si Badui itu senang, Pak, karena dia memberikan makanan dan oleh Nabi dimakan sampai habis. Ketika si Badui ini pulang, Nabi mengatakan, "Wahai sahabat, mengapa aku tadi tidak membagikan makanan pada kalian? Karena ketika aku memakan yang pertama, Pak, jadi jeruknya itu rasanya masam. Aku makan kedua, jeruknya itu masam, Pak. Sampai terakhir itu semuanya rasanya masam. Aku takut kalau itu saya bagikan pada kalian akan mencela pada orang yang memberi." Oke, jadi dalam Islam itu ketika kita makan tujuannya adalah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ketika kita makan jangan lupa menyebut asma Allah. Yang nomor 2 menggunakan tangan kanan. Yang nomor 3 makan dari yang dekat. Kemudian ketika kita makan, ini anjuran dalam Islam, nggih. Jadi kita berhenti makan sebelum kita kenyang. Ini kaitannya dengan ilmu, Pak, nggih. Jadi dalam Islam itu ada orang biasa, Pak. Dia itu orang biasa, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Namanya Luqman Hakim, Pak. Luqman itu bukan nabi, Pak. Bukan nabi, bukan rasul. Tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam Quran surahnya 31 ada surat namanya Luqman, Pak. Kenapa Luqman itu namanya diabadikan di dalam Al-Quran? Luqman itu ketika memberi nasihat anaknya, dia matur ngeten, "Ya bunayya, idza imtala'il ma'iddah namatil fikrah." Hai anakku, ketahuilah apabila orang itu perutnya kenyang, Pak. Ketika orang itu kenyang, namatil fikrah, pikirannya mati, Pak. Makanya untuk menjaga agar ilmu kita itu awet, ilmu kita itu terjaga, jadi kita makan itu hanya sekedar saja. Kita makan untuk takwa, bukan makan karena syahwat. Nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi banyak sekali keterangan-keterangan di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tata cara ketika kita makan. Terakhir, Pak, mungkin saya lupa. Dan kita itu ketika makan kita lupa tidak berdoa, Pak. Kita lupa tidak berdoa. Kan ketika kita makan kita akan dianjurkan berdoa. Lantas bagaimana kalau kita makan sudah habis setengah piring baru eling, tadi belum berdoa, ya? Itu Nabi mengajarkan ketika kita lupa kita berdoa bismillahi awalahu wa akhirahu. Aku menyebut nama Allah mulai dari yang pertama, dari yang terakhir. Orang yang makan kalau dia tidak berdoa itu dibantu setan, Pak. Makanya orang yang makan apabila tidak berdoa itu tidak bisa barokah, Pak, makanya. Kenapa? Karena setan ikut-ikutan. Ketika orang makan, dia berdoa, maka setannya itu tidak ikut makan. Ketika kita makan, kita lupa berdoa, setan sudah kadung ikut makan. Kemudian jenengan berdoa, bismillahi awalahu wa akhirahu. Maka setan yang sudah kadung makan itu mutah, Pak. Bahasa Jawanya itu muntah. Yang terakhir, Pak, yang bisa menjaga ilmu kita adalah apabila kita itu bersiwak, Pak. Siwak, napa? Ngertos siwak, Pak, nggih. Jadi siwak sama sikat gigi beda, Pak. Nggih. Jadi Nabi nate dawuh ngeten. Laula an asukko
ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Seandainya tidak berat atas umatku, sungguh akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak, Pak. Inda kulli wudu'in, setiap mereka akan berwudu. Keterangan yang lain, Pak, nggih, orang yang sholat, nggih, orang yang sholat yang sebelumnya orang itu bersiwak dan sebelumnya tidak bersiwak, pahalanya beda, Pak. Soalnya jenengan sikat gigi setiap mau berwudu, berat mboten, Pak? Abot, Pak. Nggih. Jadi kita sikat gigi setiap mau berwudu itu berat. Nggih. Jadi makanya dawuhnya Kanjeng Nabi, seandainya tidak berat bagi umatku, akan aku perintahkan mereka itu bersiwak setiap mereka akan berwudu. Nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, mungkin jenengan ada yang paham tentang kesehatan, Pak. Jadi orang yang bersiwak itu, Pak, yang pertama, siwak itu bisa menjaga kesehatan gigi, Pak. Jadi orang itu kalau rajin siwak, orang yang rajin siwak, insya Allah orang itu tidak sakit gigi, Pak. Itu mungkin jenengan bisa lihat di internet, Pak. Jadi di antara faedah-faedah orang yang bersiwak, termasuk misalnya orang yang giginya lubang, Pak. Jadi orang sakit gigi itu di antara penyebabnya kan giginya lubang. Orang giginya lubang itu di antara penyebabnya insya Allah karena orang itu tidak rajin gosok gigi. Nah, gosok gigi dan siwak itu beda, Pak. Beda. Nabi menganjurkan orang itu sebaiknya bersiwak itu di 5 tempat, Pak. Di 5 tempat. Yang pertama, kita dianjurkan bersiwak itu setiap kita akan berwudu. Jadi setiap kita akan berwudu, siwak. Yang pertama. Yang nomor 2, ketika kita akan sholat. Makanya siwak dan sikat gigi beda, Pak. Misalnya, jenengan setelah sholat wajib, setelah sholat maghrib, jenengan mau sholat ba'diyah, kan tidak mungkin jenengan keluar sikat gigi. Kalau siwak kan mungkin, gitu. Jenengan sebelum kan ngeten nggih. Jadi kita sholat itu kan tidak hanya satu sholat saja, tahiyatul masjid, qobliyah, sholat wajib, sholat ba'diyah. Nurut hadis ini, Pak, berarti siwaknya berapa kali? 5 kali. Sebelum tahiyatul masjid kita menggunakan siwak, sebelum qobliyah kita siwak, sebelum sholat wajib kita siwak, sebelum sholat ba'diyah kita juga siwak. Jadi siwak itu dianjurkan pertama ketika mau berwudu. Yang nomor 2 ketika mau melakukan sholat. Yang nomor 3 ketika mau membaca Al-Quran. Yang nomor 4 ketika bangun dari tidur. Yang nomor 5 ketika bau mulut kita itu tidak enak, itu disuruh bersiwak. Kenapa kita itu disuruh bersiwak? Nabi mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku madharatun lil fami. Orang yang bersiwak itu bisa membersihkan mulut, Pak. Ya, orang yang bersiwak itu bisa membersihkan mulut. Makanya karena orang ini mulutnya bersih, insya Allah ketika orang itu belajar bisa konsentrasi. Umardotun lirrobbi, orang yang siwak itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi 5 amalan apabila kita kerjakan, insya Allah Allah akan menjaga ilmu kita. Yang pertama, apabila kita melakukan sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Yang nomor 2, kita melanggengkan wudu, kita membiasakan wudu. Yang nomor 3, kita takwa kepada Allah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Yang nomor 4, kita makan itu karena takwa, bukan karena keinginan. Yang kelima, kita membiasakan siwak.
Kemudian di dalam kitab Ta'lim Muta'alim diterangkan di antara yang menyebabkan orang itu ilmunya tidak hilang apabila orang itu sering membaca Al-Quran, Pak. Makanya di Universitas Al-Azhar, Pak, itu diteliti, Pak. Jadi orang yang punya hafalan Al-Quran dan orang yang tidak punya hafalan Al-Quran, Pak, itu semangat belajarnya berbeda, Pak. Oke. Jadi orang yang punya hafalan Al-Quran dan orang yang tidak punya hafalan Al-Quran itu ghiroh, semangat belajarnya berbeda. Bahkan ada yang meneliti, Pak, orang yang membaca Al-Quran setiap setelah maghrib dan setiap setelah subuh itu bisa meningkatkan kecerdasan 80%, Pak. Orang yang baca Al-Quran setiap setelah subuh dan setiap setelah maghrib itu bisa meningkatkan kecerdasan sampai 80%. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada guna dan faedahnya. Apabila yang saya sampaikan ini benar, datangnya dari Allah. Apabila yang saya sampaikan ini salah, datangnya dari saya sendiri. Harapan kita mudah-mudahan semua yang saya sampaikan jenengan bisa memahami dan kita bisa mengamalkannya. Amin. Amin. Allahumma amin. Akhirnya monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.